Baik, Bapak awali dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat kita dapat melakukan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kemudahan dalam menjalankan segala perintahnya, karena seorang muslim memiliki kewajiban dalam bertolabul ilmi. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, dan berbakti kepada agama dan negara. Nah, kemudian sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, teman-teman, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini hadir semua? Ya. Berapa orang yang tidak hadir? Satu orang ya? Farel. Sakit ya? Oke. Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, Bapak ingin membuat kesepakatan bersama. Yang pertama adalah selama kurang lebih 2 jam pembelajaran berlangsung. Kesepakatan yang pertama adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan hikmat. Kemudian bila ada yang ingin ke toilet, maka harus meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua adalah bila ingin bertanya, silakan untuk meminta izin sebelum diutarakan pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga adalah selama pembelajaran berlangsung, kita harus sama-sama dengan memahami dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kesepakatan pada hari ini. Apakah hari ini kalian siap untuk belajar? Siap. Siap menjadi orang sukses? Siap. Siap untuk menjadi harapan bangsa? Siap. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, marilah kita sama-sama untuk melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Husni. Silakan kepada Husni untuk memandunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf. Ya, terima kasih kepada Husni. Oke, baik. Persepsi pada hari ini adalah kita sebelumnya pada pertemuan di beberapa hari yang lalu, kita pernah membahas tentang kerajinan lokal yang ada di Indonesia. Ya kan? Nah, kerajinan lokal yang ada di Indonesia itu yang kita buat adalah tentang bagaimana memanfaatkan limbah atau barang bekas untuk dijadikan sebuah karya.
Khususnya adalah kita sudah pernah membuat pot bunga dari botol bekas, ada tempat pensil dari botol bekas, ada celengan dari botol bekas. Dan hari ini adalah kita bagaimana untuk membuat sebuah karya kerajinan dengan bahan lunak. Nah, ada yang tahu nggak kerajinan bahan lunak itu seperti apa? Ya, ini apa? Tanah liat. Tanah liat. Terus ada lain-lain nggak? Getah karet. Terus kulit hewan dan seterusnya. Nah, itu adalah kerajinan berbahan lunak. Nah, segala sesuatunya yang Allah ciptakan ke alam dunia ini adalah semuanya untuk memfasilitasi kebutuhan manusia. Benar nggak? Ternyata kita sudah difasilitasi, ya kan? Mulai dari sumber daya alamnya, ya kan? Ada pohon, ada tumbuhan, ada hewan untuk dimakan, ya kan? Ada apa lagi? Ada sumber air, ada sumber angin, ya kan? Untuk bisa bernapas. Terus apa lagi? Banyak sekali yang memang harus kita syukuri, ya kan? Nah, alam bumi ini kan sesuatunya, ya kan, memiliki manfaat bagi kita semua. Maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan sesuai dengan ajaran Islam, ya kan? Karena Islam itu adalah rahmatun lil alamin, yang mana untuk menyelamatkan kita, ya kan, dari dunia dan akhirat. Nah, makanya dengan rasa syukur kita yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus senantiasa kita jaga sumber daya alam tersebut. Bahan lunak itu ada dua. Yang pertama apa? Alami dan buatan. Nah, di situ ada ciri dan karakteristiknya. Kemudian ada teknik pembuatannya, dan yang terakhir adalah ada produk kerajinan yang akan dibuat. Apa itu bahan kerajinan lunak alam dan buatan? Sudah dicampurkan oleh bahan-bahan. Oke, terima kasih Imam. Ternyata bahan lunak itu adalah bahan yang bersifat lunak dan berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Nah, serta lapisan bumi yang dapat kita temukan di alam sekitar, yang begitu indah, yang memukau, yang memanjakan mata, ya kan? Kemudian, tetapi ada juga yang terjadi kerusakan-kerusakan akibat ulah manusia. Nah, akibat ulah manusia yang memang ini merupakan untuk kepentingan dirinya, itu sehingga ini ciri bahwa manusianya tidak bersyukur. Setelah diberikan sebuah kenikmatan, tapi dia tidak mau menjaganya. Nah, ada juga akibat dari kerakusan dari sifat manusianya yang mengedepankan hawa nafsu, sehingga akalnya itu terkendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya muncullah sebuah bencana, ya kan? Bencana yang memang ulah dari tangan manusia itu sendiri, bukan dari alam sendiri. Nah, kemudian di sini ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah bersifat lunak dan berasal dari buatan manusia yang diolah dengan menggunakan bahan kimia. Jadi ada proses bahan kimianya nih. Ya, walaupun di sini ada kelebihan dan kekurangan, entah itu dari bahan alami dan bahan buatan. Apa kelebihan dari bahan alami? Apa kekurangan dari bahan buatan? Nah, ini kita bisa analisis, ya kan? Misalkan contoh gini, sesuatu yang alami biasanya dia bisa memusnahkan dirinya dengan sendiri, ya kan? Misalkan contoh gini, kalau ada pohon tumbang, biasanya pohonnya
lama-kelamaan akan menjadi apa? Akan berjamun, hancur dan seterusnya kan ya. Ada Allah menciptakan untuk penghancurnya itu adalah rayap, ya kan? Terus dan seterusnya sehingga dia hancur dengan sendirinya. Terus misalkan daun-daunan dan segala macamnya kan itu hancur dengan sendirinya. Sampai kepada hewan yang mati pun dia akan menjadi bangkai dan lama-kelamaan akan habis. Nah, bahan lunak alam contohnya adalah tanah liat. Apa yang kencang? Yang kencang? Tanah liat. Yang kedua? Kulit. Yang ketiga? Getah nyatu. Yang terakhir adalah ya clay tepung ya. Ini adalah bahan lunak alam nih. Alam menyediakannya gitu. Tinggal kita mengolahnya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Harus dengan ilmu. Maka segala sesuatunya thalabul ilmi, kalau kita pernah mendengar itu ya hadis Rasul itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi wajib bagi seorang muslim. Nah, wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada Allah dengan ilmunya. Jadi seorang muslim harus menuntut ilmu. Sedangkan dalam menuntut ilmu itu adalah sebuah keharusan yang memang benar-benar diwajibkan. Bahkan perintah ini merupakan sudah diperintahkan sejak lahir. Ya kan, dalam belajarnya dalam hidup tuh kan ketika bayi lahir belajar apa saja, belajar makan gitu, belajar duduk, belajar berjalan dan seterusnya. Itu sudah termasuk dalam thalabul ilmi. Nah, kita hari ini sudah tumbuh, berkembang, menjadi remaja dan dewasa kan itu ya. Nah, ini tidak lepas dari ilmu yang harus kita dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita baru saja membuat salah satu karya dari bahan lunak, yaitu bahan lunak buatan, bukan bahan lunak alami, yakni kita membuat yaitu lilin aromaterapi. Bahan-bahan untuk membuat lilin aromaterapi ini adalah yang pertama lilin, yang kedua ada pewangi bebas, mau pewangi pakaian ataupun pewangi cuci baju pun boleh. Yang ketiga itu tusukan gigi. Dan alat-alat untuk membuat lilin aromaterapi ini adalah yang pertama itu panci, yang kedua cutter, yang ketiga gunting, yang keempat wadah untuk lilinnya, yang kelima kompor. Yang kelima adalah kompor. Tahapan untuk Membuat lilin aromaterapi sendiri, yang tahap pertama sendiri, lilinnya itu dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Dan yang kedua, lilinnya itu ditaruh di area panci ya. Panci, terus diberi air sedikit. Habis itu dihaluskan, dicairkan. Setelah dicairkan, tahap ketiga, wadah dari panci sendiri ditaruh ke wadah yang untuk tempat lilin. Dari situ sekalian juga dikasih yang namanya pewangi. Pewanginya tergantung ya. Terus yang keempat dan yang terakhir juga tinggal ditunggu. Selesai. hasil dari kami. Manfaat dari lilin aromaterapi ini sendiri adalah ada dua. Salah satunya yang pertama itu untuk menerangi lingkungan yang gelap atau ruangan yang gelap, dan yang kedua, lilin aromaterapi ini bisa membuat ruangan yang diteranginya itu menjadi wangi. Satu ruangan bisa wangi karena dari campuran lilin ini yang sudah ditambahkan oleh parfum. Filosofi hari ini adalah jadilah seperti lilin yang bisa menerangi lingkungan yang gelap dengan cahaya, yang memberikan cahaya dan bisa menerangi. Maka jadilah manusia yang bermanfaat. Demikian karya kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.